Kita akan masuk dalam doa memohon campur tangan Roh Kudus dalam pemberitaan sabda Tuhan ini. Saya mohon kesediaan Bapak kaum awam membawa kita dalam doa. Mada kay kata kahangin ati kata aru memori kana kata habayang muri Allah ama Allah ping biha ping mai Allah ping paawi ping panamu linomu tawuhu anam lai muriyehu keritu yakan nah haring nam madid jama jida kira da pengadamu da atin yang mahtu muri na megina ta sorga tarahnia tadalu kuwiti kubumu am pakewa to ko ek mo tung tumbi hati maju bayanya amat hamai na ngamu tuam telagina kamarangu yang lini nam pakali jak nam kodor gada mamuri am bagu ya lapang penunur dunia lini makareya nabiya na madim liya tangamu tu dia kay nam madid ka may dekira da pangadamu da atin niya mahatu laku ganay karna rangu pelun mu kan dung na taatim laku kan mapiyo man tubo ko bako ang buakara ang pagin tamur ko mo bihang mam muri na may ginata sorga nahunga anam na hawain tapulo ko wati ko bong taladin ang joro yan gini mamani ko mo o ko ki ko nang biya jak nang mai nang potor len tak tu ayarikan laku nang potang nya til gagin rokra laku nang ganya nang nyakot ko gunya na binin palun mo ana wiwor ko man tapu am niya mahatu hatu muri na may ginata sorga ya ka ikik mo ka pero mo hibudi bong nam lilei lawan nam tarahan ya tenung ko mana aku budi bobina moi ko nam biya nam mai nam mapio ko ngani nyagar an bayar kini lap kom tak bopo meler hugo pamruko man waling to ko mong talabina wina kading na bayang mo patong ko yung mo tutu tiddi me nyakduna dewi mo makataw no nangaran anam iye ko rito mo ri nadul ko na hajati ama hindi mo kasi ko talabina amin. Amin. Terima kasih Bapak kaum awam. Untuk pembacaan sabda Tuhan, saya akan membaca Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan Bapak Netua Ingot Eki melanjutkan ayat 8 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kata murid yang dikasihi Yesus itu kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka mengalah jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di pantai, mereka melihat sekarang
dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Yesus Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketikanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu untuk membaca, mendengar, menerima, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, mereka merasa bahagia tentu. Mereka merasa sangat terhibur. Mereka kembali memiliki semangat. Tapi kemudian beberapa waktu setelah Yesus menampakkan diri itu, Petrus dan beberapa murid ini pergi ke danau. Tapi waktu itu mereka hanya duduk-duduk saja di pinggir pantai. Nah, pasti kita heran ya, kok ini danau tapi bilang duduk di pinggir pantai, berarti laut. Nah, saya kasih cerita sedikit, Bapak. Jadi Danau Tiberias atau yang disebut juga Danau Galilea, itu luas sekali, Bapak. Bukan kita bayangkan ini danau yang macam di perumahan saja sana dia punya besar. Besar. Jadi mungkin ini Wanukaka. Dia besar. Jadi macam kita lihat begini sama dengan laut. Luas sekali. Nah, orang-orang bilang begini, yang baca ini firman ya Bapak Mama, yang baca ini firman, kenapa lagi abis itu dorang pergi? Kan dorang dulu ini kan penjala ikan toh, sebelum ikut Yesus, ya kan? Penjala ikan. Waktu Yesus bilang, ayo ikut aku jadilah penjala manusia. Maka banyak orang tafsir begini, dorang kembali ke pekerjaan lama. Duduk-duduk di pinggir pantai, Petrus bilang, ayo mari kita turun cari ikan. Dorang bilang oke. Apakah ini menunjukkan bahwa murid-murid itu sedang putus asa dan kembali lagi ke pekerjaan lama mereka? Tidak tertulis di sini. Tidak tertulis mereka putus asa sehingga mereka kembali ke pekerjaan mereka. Yang masuk akal adalah kalau mereka cari ikan untuk apa, Bapak? Orang cari ikan untuk apa? Makan, yang lain jual ya toh? Orang kan butuh makan. Jadi harus kerja. Betul tidak, Bapak? Ya, jadi bukan kan dorang putus asa. Tidak tertulis di situ. Tapi dorang ini butuh. Jadi pengikut Kristus tidak harus terkurung terus di dalam rumah. Karena takut. Mereka harus berani keluar. Kalau terkurung terus mau siapa yang kasih makan? Mau dapat makan dari mana? Jadi mereka harus bekerja. Dan itu adalah pekerjaan mereka yang mereka sudah tekuni lama. Artinya kalau soal laut, itu soal danau, itu dorang punya bagian sudah. Mereka besar dari danau itu. Tapi diceritakan dalam firman Tuhan, malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Kalau orang sudah biasa melaut atau dalam hal ini mereka yang sudah biasa di Danau Galilea, dan kemudian tidak dapat apa-apa, itu berarti memang laut itu atau danau itu
sedang tidak memberi hasil yang baik bagi mereka. Bisa itu karena mereka belum mujur, bisa juga karena situasinya memang mereka belum bisa dapat banyak ikan. Dan ini bukan mereka saja. Pastilah juga dialami oleh yang lain-lain. Nah, kalau sudah seperti itu capai ya lingkar pukat di sini, lingkar pukat di sana, lingkar pukat di sana baru tidak dapat. Tiba-tiba ada orang yang berteriak, "Dapat kok!" Woi, itu pasti emosi. Ini orang ini dari jauh dari pantai dia berteriak dapat. Dia olok atau apa ini? Ya, tapi mereka mungkin pikir kita punya teman itu. Tidak dapat. Orang berteriak juga. Coba di sebelah sana lagi. Agak dalam sedikit. Coba kamu tebar di situ. Jangan sampai dia benar juga ini teman punya omong. Mereka tidak tahu siapa. Kita coba saja. Mereka coba. Tahu-taunya dapat banyak. Sampai perahu-perahu lain juga selain karena heran, penasaran, mereka juga datang untuk membantu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Di sini juga terkadang kita mendengar tafsiran bahwa wih, dukut anggana kebok. Ada 135 ekor ikan yang besar-besar. Sehingga orang mulai melihat kalau saya dan Bapak Mama baca juga firman Tuhan ini sepintas. Pasti kita fokusnya pada ikan. Betul tidak? Weh, banyak ikan malah dia sampaikan bahwa dia punya pukat itu tidak terobek juga. Wah, berarti pukat kuat mungkin. Sebenarnya di firman ini yang mau diceritakan fokus pada siapa Bapak Mama? Pada Petrus, murid-murid, pada ikan, atau pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Ya, dia fokusnya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Mari kita lihat lanjutan ceritanya. Pasti sambil orang tarik, ini orang siapa tadi? Luar biasa. Akhirnya mereka mulai tarik rame-rame sampailah di darat. Sampai di situ mereka lihat sudah ada di sana yang ada bikin api. Mana ikan supaya saya panggang? Mereka melihat tapi mereka tidak mengenal dia. Bapak Mama kekasih Tuhan, kenapa mereka tidak kenal? Menurut Bapak Mama apa? Kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus? Karena pertama karena begini Bapak Mama. Kalau orang Yahudi, orang Israel itu, mereka tidak kawin dengan orang di luar Israel. Dorang baku ambil mereka sendiri. Bapangkat om lah, bapangkat apalah begitu. Pokoknya mereka itu ambil. Tidak boleh. Macam orang kakak begitu. Tidak boleh ambil tahu Jawa. Dari Jawa lah, dari Manado, dari mana tidak boleh. Harus orang kakak sendiri. Nah karena itu maka orang Yahudi, orang Israel waktu itu mukanya mirip-mirip. Mirip-mirip. Begitu. Jadi kalau lihat ini murid-murid ini, ya mau tangkap yang mana ini Yesus ini. Dia punya muka mirip. Maka Yudas harus maju cium. Supaya dorang tahu, oh itu sudah itu Yesus. Tapi bukan sekedar itu. Karena Yesus sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Bukan berarti sama sekali dia berubah. Tetapi mata manusia tidak mampu untuk bisa mengenal Yesus yang sudah bangkit itu secara jelas. Karena mata manusia ini berdosa. Tapi pada akhirnya mereka sadar.
bahwa itu Tuhan. Hanya mereka tidak berani juga untuk bertanya. Betul tidak? Tapi selanjutnya mereka benar-benar meyakini bahwa dia ini Tuhan, dia inilah Yesus yang bangkit, karena Yesus kemudian membagi-bagikan makanan itu kepada mereka. Ayat 13 ya. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ini mengingatkan apa, Bapak Mama? Mengingatkan peristiwa waktu mereka perjamuan terakhir bersama Yesus kan? Saat mereka sebelum Yesus ke Taman Getsemani dan di sana ditangkap, sebelum itu mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Pecahkan roti, inilah tubuhku. Kemudian menuangkan anggur, inilah darahku. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Jadi waktu Yesus membagi-bagikan roti ini dan ikan kepada mereka, mereka mengingat. Tapi di sini bukan hal mengingat tentang perjamuan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting di sini bahwa Yesus tetap melayani murid-muridnya meskipun dia sudah bangkit. Luar biasa Bapak Mama. Yesus sudah bangkit, tapi dia masih melayani murid-muridnya. Inilah kasih Allah yang luar biasa. Nah, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari Bapak Mama? Pertama, kalau mau supaya hidup kita tetap baik, supaya kebutuhan-kebutuhan hidup ini terpenuhi, maka harus kerja. Macam tadi murid-murid, mereka tidak tinggal diam dengan persoalan mereka, tapi mereka keluar dari pergumulan mereka dan mereka bekerja. Jadi bekerja itu adalah hal yang penting. Yang kedua, mereka memang pengalaman, tetapi mereka membuka diri untuk mendengarkan suara orang lain. Kadang-kadang Bapak Mama kalau kita sudah bisa dalam satu hal, kita tidak mau dengar lagi orang lain punya masukan. Apalagi kalau itu dia lebih muda, apalagi itu anak-anak. Biar saya bantu Bapak. Tidak bisa, tidak usah. Ini saya ini bisa buat ini. Nanti sebentar dapat kendala baru sadar. Jadi kadang Tuhan memakai orang-orang yang tidak kita sangka. Kan mereka tadi belum tahu bahwa itu Yesus. Untuk kita keluar atau dapat jalan keluar dari pergumulan kita. Atau untuk menolong kita dalam satu pekerjaan. Meskipun itu kita sudah biasa tentang melakukannya. Yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan. Yesus mau menyatakan kepada para muridnya bahwa dia tetap menolong mereka dalam kesulitan mereka. Ikan yang banyak itu sebenarnya satu cara Tuhan, bukan soal sebenarnya banyaknya berapa. Tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan menolong mereka. Sehingga kita tidak terjerumus di dalam pemikiran bahwa kalau saya dapat berkat banyak baru itu dari Tuhan. Kalau tidak banyak, saya punya usaha sendiri. Tidak. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita dalam kita melakukan pekerjaan kita. Dan kalau hasilnya yang kita dapat itu banyak ataupun sedikit, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan Bapak Mama saudara semua. Dia tetap melayani kita. Kalau kita pikir-pikir kita malu Bapak Mama. Kenapa? Kalau seseorang terus melayani kita dan kita kurang melayani dia sebagai balasan kebaikannya, pastikan malu. Tidak mungkinlah kita mau untuk dilayani terus. Kita pasti orang yang tahu berbalas budi. Sama dengan kalau di Loli sana, orang kalau dia hanya datang ikut pesta terus orang olok.
Kau main ambil daging terus saja. Kapan sudah ke pesta? Macam begitu. Ya tapi bukan seperti itu sebenarnya. Tapi intinya bahwa kita bisa membalas kebaikan Allah. Meskipun Allah tidak kurang. Kita mau kasih bentuk apapun, Allah tidak kurang. Karena dia pemilik semua hidup ini. Tetapi sebagai ketulusan kita. Contohnya kita membalasnya lewat orang-orang yang punya kesulitan. Kita hadir di dalam hidup mereka. Mereka akan melihat seperti menarik satu pukat ikan yang banyak. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Di saat kita hadir dalam kehidupan mereka dan kita memberi penguatan kepada mereka, maka mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Demikian pun di gereja. Lewat kita hadir di gereja, lihat ini, puji Tuhan ya. Banyak saya punya bapak mama ini yang saya lihat sudah beberapa waktu tidak datang gereja. Tapi sudah hadir, terpuji nama Tuhan. Kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi terus ya setia untuk ada di dalam gereja. Yang paling terakhir Bapak Mama. Hidup kita itu tidak mau itu menurun. Siapa yang mau dia punya hidup dia menurun? Tidak ada. Atau dia tetap begitu-begitu saja, tidak ada. Orang mau itu hidupnya dia ada perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang semakin meningkat. Tapi terkadang Bapak Mama kalau kita jujur. Kadang kita lupa perubahan dalam kehidupan rohani kita. Apakah kehidupan rohani kita sedang menurun? Ataukah kehidupan rohani kita dia tidak ada perubahan biasa-biasa saja terus dari kemarin-kemarin? Ataukah dia sudah semakin meningkat? Itu jawabannya ada dalam Bapak Mama sendiri. Karena kehadiran Yesus sebenarnya supaya murid-murid semakin mengenal dia secara lengkap. Semakin mengenal dia untuk sampai selesai benar-benar mengenal dia. Sekarang saya dan Bapak Mama pengenalan terhadap Yesus itu seberapa besar. Seberapa kita kenal Yesus itu. Seharusnya semakin kita kenal dia. Karena semakin kita mengenal dia, semakin kita akan mencintai dia. Dan semakin kita akan memuliakan dia dalam hidup ini. Biarlah saya punya Bapak Mama, saudara-saudara yang ada di cabang Lahona ini. Benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Yang terus ada perubahan-perubahan rohani yang lebih baik. Artinya ada pertumbuhan iman. Untuk semakin berbuah hal-hal baik dalam hidup ini. Karena kita semakin mengenal Yesus yang hidup, yang bangkit, dan yang berkuasa serta yang mengasihi kita, bahkan yang terus melayani hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.